tentang penanggulangan bencana banjir, Pak. Ya. Karena di desa ini sering terjadi banjir, apakah ya? Ya, nanti saya akan mengumpulkan warga saya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan penyuluhan tentang banjir, bagaimana upaya pencegahan banjir dan apa yang dilakukan saat banjir. Pertama yang harus kita tahu apakah itu banjir. Banjir merupakan di mana air menggenang di suatu wilayah yang biasanya tidak tergenang oleh air yang disebabkan oleh curah hujan dan meluapnya air sungai saat hujan. Terus pasang surut air laut, lalu gelombang badai tropis. Lalu penyebab yang banjir yang tidak langsung terjadi karena tindakan atau kegiatan manusia, misalnya seperti tempat hunian yang berada di bantaran air sungai, lalu penggundulan hutan, lalu ada pembuangan sampah di sungai. Lalu jenis-jenis banjir, ada banjir akibat sungai yang meluap, lalu ada banjir akibat air pantai, lalu banjir bandang, yaitu banjir yang datang secara mendadak dan terjadi akibat peningkatan muka air. Untuk upaya yang dilakukan saat banjir terjadi, mari kita melihat video bersama-sama. Upaya mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi adanya risiko dari bencana. Untuk upaya mitigasi atau upaya dari kesiapsiagaan bencana banjir terdapat 3. Yang pertama adalah upaya kesiapsiagaan pra bencana banjir. Untuk upaya tersebut yang dapat dilakukan adalah kita harus mengetahui istilah dari siaga banjir atau status banjir itu sendiri. Untuk yang kedua adalah mengetahui apakah daerah atau wilayah tersebut merupakan zona merah atau tidak. Untuk yang ketiga adalah kita persiapkan berupa tas siaga, di mana tas siaga ini untuk meletakkan berupa peralatan-peralatan logistik dari pangan hingga obat-obatan selama kita dalam masa pengungsian. Untuk yang selanjutnya adalah kita menyiapkan sarana komunikasi dan transportasi. Untuk yang selanjutnya kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk dari penumpukan sampah yang dapat memicu terjadinya banjir tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah kesiapsiagaan saat bencana banjir terjadi. Untuk yang pertama yang dapat kita lakukan adalah waspadai kubangan, saluran air, arus, dan tempat-tempat yang tergenang air. Untuk yang selanjutnya adalah jika sudah terjadi banjir secara tiba-tiba, maka segeralah untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Untuk yang selanjutnya adalah matikan seluruh aliran listrik jika air sudah masuk ke dalam rumah. Untuk yang selanjutnya adalah kita bersihkan dan siapkan tempat penampungan air yang bersih. Untuk kesiapsiagaan pasca bencana banjir dapat dilakukan dengan tetap waspada dengan aliran banjir. Untuk yang selanjutnya, hindari area yang airnya belum surut. Untuk yang selanjutnya adalah lakukan pemberantasan sarang nyamuk dari penumpukan sampah yang dapat memicu adanya banjir. Untuk yang selanjutnya kita lakukan metode 3M, mengurus, menutup, dan menimbun benda-benda yang dapat memicu terjadinya sarang nyamuk. Untuk yang selanjutnya kita lakukan penghijauan kembali dengan melakukan penanaman pohon-pohon daerah resapan air yang gunanya untuk menjadikan daerah tersebut resap air dan tidak akan terjadi banjir. Untuk yang selanjutnya kita lakukan
kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar dari sisa-sisa kotoran banjir berupa lumpur dan lain-lain. Sekian upaya yang dapat saya sampaikan. Upaya ini tentunya dapat dilakukan untuk kita semua tercegah atau terhindar dari bencana banjir. Terima kasih. Selamat siang. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi banjir, yaitu membersihkan saluran air, mengajarkan masyarakat untuk tidak buang sampah di sungai, serta menganjurkan masyarakat untuk memilih dan memilah sampah untuk didaur ulang, agar sampah-sampah tersebut tidak menyumbat saluran air dan dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan sebelum terjadi banjir, saat terjadi banjir, dan setelah terjadi banjir. Yang pertama yang harus dilakukan sebelum terjadi banjir, pertama, bersama aparat terkait dan pengurus RT atau RW terdekat membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada aliran air atau selokan dari timbunan sampah. Yang kedua, tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi, lengkap dengan fasilitas dapur umum dan MCK. Berikut pasokan air bersih melalui koordinasi dengan aparat terkait dengan pengurus RT atau RW. Yang ketiga, bersama pengurus RT atau RW segera bentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga, salah satunya mengangkat penanggung jawab posko banjir. Keempat, koordinasikan melalui RT atau RW Dewan Kelurahan setempat dan LSM untuk pengadaan tali, tambang, perahu karet, dan pelampung guna evakuasi. Selanjutnya, pastikan pula peralatan komunikasi telah siap pakai guna memudahkan mencari informasi, meminta bantuan, atau melakukan konfirmasi. Selanjutnya, simak informasi terkini melalui TV, radio, atau peringatan tim warga tentang curah hujan dan kondisi air. Kemudian, lengkapi diri dengan peralatan keselamatan, antara lain radio, senter, korek gas, dan lilin. Selanjutnya, siapkan bahan makanan yang siap saji dan persediaan air bersih. Kemudian, siapkan obat-obat darurat dan amankan dukungan penting. Bagaimana Ibu, apakah pahami? Iya, paham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan saat banjir. Yang pertama, jangan panik. Kemudian, matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Kemudian, mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. Selanjutnya, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir, serta segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan setelah terjadi banjir. Yang pertama, menuju ke tempat pengungsian. Yang kedua, mengecek anggota keluarga. Ketiga, kembali ke rumah apabila keadaan sudah memungkinkan. Keempat, membersihkan tempat tinggal dan lingkungan yang terkena banjir, seperti membersihkan lumpur yang tergenang di dalam rumah ataupun di lingkungan dekat rumah. Yang kelima, menjauhi kabel atau listrik agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu-ibu sudah berpartisipasi. Baik, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.